Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang bisa menyapa Anda di dalam hadirat Tuhan. Kembali bersama kami di ibadah secara online. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali join bersama kami akan menyambut Anda dengan buah sambutan yang paling hangat. Welcome home. Mengingat kembali kepada Anda semuanya bahwa Connect Group tetap diadakan secara online. Untuk itu kami mengimbau Anda semuanya untuk tetap terhubung dengan Connect Group, sehingga semuanya kita bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Untuk semua informasi Connect Group yang Anda perlukan, Anda bisa melihat apa yang tertera di layar Anda. Dan ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Anda dapat memberikan dengan cara transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapak di dalam surga, ucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Dan sampai hari ini kami ucap syukur di dalam kasih-Mu. Kami didapati dalam keadaan baik, kami didapati dalam keadaan sehat. Ucap syukur dalam pelindungan-Mu, termasuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Bukan hanya berkat roh, tetapi juga berkat jasmani yang bisa kami nikmati sampai hari ini. Dan ini saatnya kami akan memberikan yang terbaik, karena kami tahu Allah Roh Kudus pertama sekali yang memberkati kami. Biarlah apapun yang kami berikan hanya untuk memuliakan nama-Mu, yang siap memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita sama-sama katakan amin, haleluya, amin. Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Come on, let's worship God with joyful heart. Hallelujah. Come on, lift your hands. Come on. Here we go. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your love. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, let's go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Come on, sing with me. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open.
layak terima segala pujian kita. Ya Allah yang layak ditinggikan. Mari sama-sama tepuk tangan lebih lagi, come on. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Praising from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Jesus. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Mari dengan hati yang bersuka sama-sama nyanyikan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mawar Sharon dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Daku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonai, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Thank you Lord. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Mari angkat kedua tangan kita. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang selalu membuat kami kagum akan Engkau, dan selalu membuat kami terpesona akan Engkau, bahwa kami lebih lagi untuk menikmati indahnya hadirat-Mu. Tenggelamkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. There is no better more than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. There is no better than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of There is no better moment than reading His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life, and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face.
Come and worship Him. Lift your voice and worship Jesus. Oh, Hidianananabos. Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau sungguh mulia Tuhan. You are awesome. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Thee. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Thee. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. More of You, Lord. More of You, Lord. Oh, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To You our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father.
benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua. Ketika ku kuati kalut di hatiku, ku datang padamu, menyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Mari angkat pujian kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Sekali lagi bawa pujian kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua Haleluya Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, dan Engkau ada bersama dengan kami pada hari ini.
Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan ucapan syukur yang keluar dari hati kami. Karena Tuhan telah menuntun kami, berjalan bersama dengan kami, sehingga melewati 1 tahun dan kami berada di penghujung tahun, bulan terakhir dan untuk tahun ini. Tuhan, terima kasih buat segala kekuatan dan juga pertolongan, segala pengharapan yang ada di dalam Tuhan, dan iman yang terus dibangun sepanjang tahun ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarkan di saat ini Engkau mendapati hati kami semakin mengasihi-Mu lebih dari hari sebelumnya, lebih dari bulan sebelumnya. Kau dapati hati kami semakin mengasihi-Mu lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, terima kasih kami ucapkan buat segala pertolongan dan kebaikan dan apa yang Tuhan kerjakan. Kami tahu bahwa hari ini kami ada pun juga tidak luput dari segala rencana yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, ini hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga urapi seluruh jemaat, seluruh keluargaku dimanapun mereka berada yang bergabung di dalam ibadah online kali ini. Tuhan yang berbicara dan meneguhkan dan urapan-Mu pun bekerja di atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu dan kami siap juga diubahkan. Berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Dimanapun Anda berada. Tuhan menyelidiki dan melihat hati kita. Sehingga ketika kita datang kepadanya, Dia akan menjawab, Dia akan menjamah, dan Dia akan bekerja pada kerinduan, seberapa besar kerinduan dan hati kita yang dibuka untuknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan hari-hari kita? Kita sudah ada di bulan terakhir dalam tahun ini, dan bagaimana dengan sepanjang tahun yang kita lewati? Ada banyak orang memikirkan karena setahun ini mungkin ada banyak rancangan-rancangan atau plan yang dibuat tidak bisa dijalankan seperti yang sudah didesain. Dan juga mungkin juga ada banyak goal atau rancangan atau target-target yang tidak tercapai oleh karena ya pandemik dan situasi yang tidak terkontrol atau di luar kendali kita. Tapi saya ingin mengingatkan setiap kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada kali ini, pada ibadah kali ini, di mana Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita dan tidak bisa digagalkan, tidak bisa ditunda. Bahkan ketika tahun ini, ketika kita jalankan dengan segala macam kejutan yang terjadi, dengan segala goncangan yang ada, juga tidak lepas bukan dari kontrolnya Tuhan, tidak lepas pula dari rancangan dan pengetahuannya Tuhan. Dan juga kalau itu Tuhan izinkan, maka sebenarnya pasti semua ini ada di dalam sebuah rancangan yang baik untuk kemuliaannya dinyatakan dan hidup kita ini berjalan semakin memenuhi panggilan dan rencananya dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan kali ini jika Anda ingin mencatat, judul khotbah saya adalah Mata Rantai Rencananya. Mata rantai rencananya. Bahwa saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu bersinergi, rancangan Tuhan itu terus berjalan, terkonek, bersambung satu dengan yang lain seperti sebuah rantai yang akhirnya menggenapi atau menggenapkan seluruh kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari buka bersama dengan saya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari buka Alkitab Anda, keluarkan catatan, note Anda. Mari tulis rema yang Anda dapat sehingga Anda bisa merenungkannya kembali. Oke, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, bagian beberapa ayat pertama dulu. Poin yang pertama saya ingin sampaikan.
Mari ayat yang ke-17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku. Karena tidak terdapat suatu kesalahan pun kepadaku yang setimpal dengan hukuman mati." Ayat 19. "Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku, bukan untuk mencela bangsanya sendiri, sekalipun diperlakukan dengan tidak baik." Ayat yang ke-20. "Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Ayat 20 dikatakan ini, "Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ayat ini kita baca, ayat ini ditulis ketika Paulus sudah tiba dan berada di Roma. Oke? Dan pada waktu dia tiba di sana, dia berkumpul dengan orang-orang di situ dan dia menjelaskan bahwa aku ini ada di sini bukan karena kesalahan yang setimpal. Yang bukan karena kesalahan yang aku buat sehingga semuanya membawa aku harus berhadapan dengan Kaisar di Roma untuk memutuskan perkaraku. Bukan karena kesalahan. Tetapi dia menjelaskan bahwa semua ini oleh karena sebuah rencana yang bukan dia miliki, yang bukan dia pikirkan, tetapi yang disediakan Tuhan untuk hidupnya. Sehingga keberadaannya di Roma bukan karena keinginannya, tetapi adalah sebuah rencana Allah yang digenapi. Dan itu ada di akhir perjalanan atau di akhir panggilannya, karena setelah itu dia harus menjadi martir atau hidupnya dikorbankan mati karena imannya sebagai martir bagi Tuhan. Nah, ini semua dikatakannya ketika dia ada di Roma. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan itu menciptakan kita, Tuhan ini juga bukan iseng, tapi dia juga memiliki rencana di dalam hidup kita. Dia memiliki plan yang sempurna untuk setiap kehidupan kita. Dan ketika kita berjalan dan bersandar kepadanya, ketahuilah tidak ada apapun yang bisa menghalangi rencananya digenapi di dalam hidup ini. Karena kalau dia yang punya rencana, maka dia akan memberikan kekuatan, dia akan memampukan, dia akan membukakan jalan, sehingga kita akan menggenapi seluruh rencana Tuhan di dalam hidup ini. Sekalipun 1 tahun ini yang kita jalani seolah-olah, sepertinya di luar dari apa yang kita plankan, sepertinya tidak seperti yang kita rancangkan. Tetapi kan rencana Tuhan tidak bisa ditunda dan tidak bisa di-cancel atau digagalkan atau diperlambat dengan semuanya ini. Maka Tuhan pasti akan membawa kita makin maju, makin dekat, makin meraih apa yang menjadi rencana sempurnanya di dalam hidup kita. Nah, Paulus tidak pernah berpikir untuk ada di Roma. Kenapa? Karena memang dia pada waktu ketemu dengan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, detik itu Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memakai dia untuk memberitakan Injil atau firman Allah atau kebenaran jauh lebih daripada orang-orang Yahudi sebangsa atau sekitarnya. Sehingga dialah menjadi rasul yang dipilih untuk memberitakan Injil pergi jauh. Tapi tidak dinyatakan sejauh apa, kemana dia akan pergi. Sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Ketika itu dia sudah diperhadapkan dengan mahkamah agama.
di dalam pressure, tekanan, intimidasi, penghakiman, pengadilan. Tetapi justru Tuhan muncul dan Tuhan menyampaikan di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Anda bisa buka di dalam Alkitab Anda. Oke, mari kita baca dengan suara yang keras, antusias akan firman Tuhan. Demikian firman-Nya, 1, 2, 3. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi hari itu ketika cerita ini ditulis, dia ada di Roma bukan karena kehendaknya, tapi memang sebuah rencana Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 23, di mana berita Injil, kabar baik ini akan masuk ke Roma, dan itu melalui kehidupannya Paulus. Dia tiba di Roma itu bukan karena kehendaknya, dia tiba di Roma itu karena rancangan Tuhan harus digenapi di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah membawa kita separuh jalan. Tuhan tidak pernah membawa kita dan meninggalkan di tengah jalan. Sehingga poin yang pertama adalah kalau kita bicara soal rencana Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. Tuhan akan membawa kita sampai selesai. Tidak dibiarkannya kita di tengah jalan. Tidak dibiarkannya tantangan, godaan, ataupun hambatan, ataupun raksasa-raksasa yang coba mengintimidasi perjalanan kita, akhirnya membuat rencananya itu gagal. Tidak bisa. Tidak bisa. Selama kita terus bergantung samanya, Dia yang akan membawa dan menyelesaikan. Dia bukan Allah yang separuh jalan lalu meninggalkan kita. Dia bukan separuh jalan lalu lepas tangan dan berkata, ya silakan kamu hadapi sendiri. No. Dia akan bersama kita sampai selesai, sampai setiap hidup kita menggenapi rencananya yang sempurna. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Oh, Allah kita, Allah yang menyelesaikan rencananya. Allah yang tidak bisa gagal. Allah yang bertanggung jawab. Sehingga hidup kita pun demikian pula adanya. Karena Dia bersama dengan kita dan kita bersama dengan Dia. Tuhan bawa kita sampai selesai di dalam rencananya. Amin. Nah, mari sekarang kita lanjut kepada ayat berikutnya. Yaitu ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Saya menemukan hal yang menarik ketika saya merenungkan. Dan Roh Kudus menyingkapkan, memberikan sebuah gambaran. Dan saya percaya Anda semuanya akan bisa melihat lebih jelas. Dan Roh Kudus yang akan menerjemahkannya kepada hati Anda pula. Ayat 21 sampai ayat yang ke-22 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Jadi ternyata tidak sampai ke Roma beritanya. Orang-orang Roma pada waktu itu di sini, saudara-saudara yang dijumpai, juga masih dalam keadaan netral. Mereka tidak dengar tentang pelanggaran, hal yang jahat, tapi juga tidak dengar tentang hal-hal yang baik. Sehingga lihat ayat yang ke-22. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan. Kami ingin mendengar secara langsung daripadamu karena dia katakan di sini ayat yang ke-22, karena di mana kami sudah dengar di mana-manapun kamu pergi, kamu membagikannya, maka di situ terdapat perlawanan atau tantangan. Oke, garis bawahi kata di mana-manapun ia mendapat perlawanan. Garis bawahi itu. Di mana-manapun. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak serta-merta ketika Paulus itu ketemu dengan Tuhan, lalu Tuhan itu menunjukkan semua rencananya secara detail. Makanya tadi kalau Anda perhatikan, ketika Paulus ketemu dengan Tuhan, Paulus ditunjukkan panggilannya untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang jauh dan non-Yahudi termasuk di dalamnya. Tapi bicara soal Roma itu baru muncul di Kisah Para Rasul 23 yang tadi kita baca. Ketika dia menghadapi tantangan atau pengadilan Mahkamah Agama. Justru ketika dia mendapat tantangan, pewahyuan selanjutnya itu disingkapkan. Nah, artinya sebelum Paulus sampai ke Roma yang kita baca pasal 28, dari pasal 9 ada banyak pelayanan yang dia bangun di mana-mana. Karena ayat tadi kita bacakan, memang betul Paulus tidak langsung ada di Roma. Tapi Paulus membangun pelayanannya bersama dengan rasul-rasul di Yerusalem. Lalu dia pergi berkeliling untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Anda bisa temukan itu di awal-awal Kisah Para Rasul di dalam pelayanannya Paulus. Dan Anda juga mengerti bahwa pelayanannya, misinya Paulus juga dibagi menjadi 3. Dia pergi dari Antioquia, kemudian balik lagi, lalu pergi, lalu balik lagi. Ada dicatat 3 kali perjalanannya. Nah, pelayanan yang dibangun di dalam misi pertamanya itu berlangsung dari tahun 46 sampai tahun 49. Sekitar 3-4 tahun itu perjalanan misi pertamanya Paulus. Dan perjalanan misi itu dia pergi dengan Barnabas, dia sampai ke Siprus, dia mampir ke Pafos, dia pergi ke Perga, Antioquia di Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe. Itu salah satu tempat bersejarah yang dimana Timotius diperkirakan ditemukan oleh Paulus. Timotius dijamah oleh pelayanannya Paulus, kemudian baru mengikuti Paulus di dalam perjalanan selanjutnya. Tetapi ada banyak kota-kota yang dia kunjungi. Tidak langsung pergi ke Roma. Loh, ya apa artinya? Artinya adalah, perhatikan bahwa Tuhan itu di dalam menuntun kita menggenapi rencananya, maka setiap langkah kaki itu menjadi sebuah koneksi, menjadi sebuah rangkaian. Bahwa apa yang kita hadapi itu tidak lepas, 4 tahun ini entah hilang, apa yang kita kerjakan itu tidak connect dengan 4 tahun selanjutnya. Enggak. Di dalam hidup kita ini perjalanannya itu apa yang kita hadapi hari ini akan tersambung dengan satu di depan kita, akan tersambung apa yang ada di depan kita. Kenapa? Karena semuanya itu adalah sebuah rangkaian. Tadi saya bilang, ketika kita menjalani rencana Tuhan itu seperti sebuah rantai yang saling terikat, yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan. Karena Alkitab juga berkata, bukankah tangan Tuhan itu menenun, merenda sebuah masa depan yang indah bagi kita. Lewat peristiwa, lewat season, lewat musim di hidup ini, satu demi satu, semua dirangkai menjadi sebuah rencana Tuhan. Sehingga tidak ada tahun yang sia-sia. Tidak ada musim yang kita lewati tidak berguna. Sekalipun mungkin musim atau situasi itu tidak menyenangkan. Seperti hari ini, tidak seperti yang kita plankan atau tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ini tidak lepas dari rencana Tuhan keseluruhan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasanya untuk dunia pekerjaan atau bisnis kita juga tidak mudah. Ada banyak tantangannya. Tapi tantangan ini kan tidak lepas dari mata Tuhan. Tantangan ini kan tidak lepas dari izinnya Tuhan bagi kita. Sehingga tantangan ini pun termasuk dalam sebuah rangkaian. Kalau kita menyikapinya bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa melihat season yang tidak menyenangkan ini misalnya, tahun yang tidak seperti kita harapkan ini, pandemik ini, lalu kita jalan sama Tuhan, maka ini pun juga dalam rangkaian rencana Tuhan. Untuk kita sampai kepada tujuan akhir yang Tuhan sediakan. Nah, Paulus belum sampai ke Roma. Dia pergi ke Siprus, Pafos, lalu Iconium, Listra, Derbe. Itu pelayanan misi yang pertama dikerjakannya. Tapi di dalam pelayanan itu saya percaya bahwa itu menjadi sebuah waktu pendewasaan bagi panggilannya Paulus. Karena dia kan baru mulai nih gitu. Sementara Roma itu tantangannya tentu itu final
Destination-nya, ujungnya. Dan tantangannya juga tentu jauh lebih berat karena ujungnya dia harus martir. Tetapi apa yang dia kerjakan adalah waktu pendewasaan panggilannya. Waktu pelatihan. Itu. Sekalipun ini bukan ujungnya. Tetapi ini adalah sebuah proses pendewasaan, proses persiapan untuk dia sampai kepada kehendak Allah yang sempurna. Pelayanan misinya itu sama seperti pembentukan karakternya. Bagaimana dia membangun kerja tim bersama dengan rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Sementara dia adalah yang paling muda di antara rasul-rasul itu, bukan? Sehingga ini menjadi sebuah pembentukan karakter, melatih dia menjadi tekun, melatih dia untuk bertanggung jawab, bagaimana setia dengan panggilan ini. Selama 4 tahun dia pergi, dia berkeliling, dia mengunjungi jemaat, lalu kembali lagi ke Antiokhia. Lalu seolah-olah sepertinya mengerjakan hal yang rutin atau mengerjakan sebuah tugas yang harusnya dia kerjakan. That's good, karena itu semuanya akan membentuk dia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa rancangan Tuhan itu sebagai sebuah rangkaian, setiap langkah itu terkonek menjadi satu kesatuan membawa kita pada rencana Allah yang sempurna itu, maka sekalipun seolah-olah kita sepertinya tidak pergi jauh, belum melihat rencana Tuhan itu sepertinya mendekat pada kita, tapi kita sedang mengerjakan kehidupan kita sehari-hari saat ini, bulan ini, tahun ini, kita tetap kerjakan gereja, kita tetap melayani, kita tetap bangun visi yang ada. Sepertinya tahun ini belum sampai kemana-mana, tapi kita tetap setia mengerjakannya. Itu sebenarnya sedang mendewasakan, mempersiapkan kita, karena apa yang kita bangun hari ini akan diteruskan tahun berikutnya. Tahun berikutnya akan mempengaruhi tahun selanjutnya, akan ada tahun selanjutnya, sampai jadi satu rangkaian. Gitu. Jadi jalani hari ini dengan Tuhan, karena ini akan menjadi koneksi untuk fase berikutnya, musim berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang berlalu begitu saja. Tidak ada seolah-olah menjadi tahun yang tidak berguna. Enggak. Tidak. Justru hari ini ya, apa yang kita hadapi ini sebagai sebuah musim di mana kita berkata, Tuhan, sekalipun tidak gampang, sekalipun tidak menyenangkan, sekalipun ada banyak penyesuaian, sekalipun ada banyak tanah, kita tetap jalan. Ini makin matang, makin dewasa, makin kokoh, makin established. Wah, semuanya menjadi satu kesatuan. Nah, setelah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Paulus mengadakan perjalanannya yang kedua. Setelah kembali ke Antiokhia, terus kemudian dia pergi melakukan perjalanan yang kedua yang diperkirakan tahun 50 sampai 52. Jadi sekitar 3 tahun. Perjalanan misi yang kedua. Dan perjalanan misi yang kedua ini ditemani oleh Silas, lalu ada Timotius, lalu ada Lukas juga. Dan di dalam pelayanan ini mereka pergi ke Filipi. Dalam pasal yang ke-16 mereka pergi ke Makedonia. Lalu mereka pergi ke Tesalonika, Athena, Korintus, Efesus, dan Kaisarea. Dia sudah mulai masuk ke area Eropa. Dia sudah masuk ke area itu. Nah, lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini ceritanya Paulus ingin masuk pelayanan, ayat yang ke-6, ingin masuk ke tanah Frigia dan tanah Galatia. Lalu Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kemudian dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya mereka nampak ada seorang pria melambaikan tangan untuk berkata, segera datang dan tolong kami. Tolonglah kami. Datanglah segera, datanglah kemari, tolonglah kami.
Lalu kita baca ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Lalu ayat yang ke-12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Dan di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, sekarang perjalanan yang kedua baru mulai mengiris panggilan akhir dari hidupnya, yaitu untuk sampai ke Roma. Dengan apa? Dengan mengunjungi Makedonia, dan kota yang pertama mereka tuju adalah Filipi, dan di situ dikatakan adalah sebuah kota perantauan orang Roma. Nah, Tuhan mulai menuntunnya beririsan dengan panggilan akhirnya. Dia ada di sebuah kota yang isinya lebih banyak orang Roma di situ. Oke? Ternyata Tuhan itu menuntun setiap langkah, setiap langkah, setiap langkah, setiap langkah. Dan itu terkoneksi satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Satu, Tuhan itu akan membawa kita menyelesaikan semua rencananya. Dia gak akan biarkan kita separuh jalan. Dia Allah yang bertanggung jawab sampai selesai. Yang kedua, rencana Tuhan itu setiap langkah yang kita buat itu terkoneksi. Dari satu titik dibawa ke satu titik. Dibawa ke satu titik. Dibawa ke satu titik. Dan itu menjadi satu rangkaian. Oke? Nah, ini Tuhan bawa Paulus untuk ada di kerumunan orang-orang Roma. Tetapi itu masih di daerah Makedonia atau Filipi. Suatu kota perantauan orang Roma. Wow. Lalu lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Oke, sampai ayat yang kedua. Mari buka. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sudah temukan? Mari kita baca ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Meninggalkan Roma. Dan Anda tahu siapa Priscilla Aquila? Adalah seorang rekan kerja. Dan dikatakan Paulus singgah ke rumah mereka. Ternyata orang ini adalah rekan sekerja, partnernya. Jadi untuk sampai kepada rencana Tuhan yang akhir, yaitu Roma, Tuhan tidak nyatakan itu di awal, tapi muncul dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Di dalam kematangan Paulus untuk menerima. Lalu ketika Tuhan menyampaikan itu, Tuhan juga ternyata sudah berbicara lewat situasi. Tuhan juga sudah berbicara mengirimkan orang. Waktu dia duduk dan ngobrol sama Priscilla dan Aquila karena bisnisnya sama, tukang tenda, lalu tinggal di rumah mereka. Saya percaya Priscilla Aquila menjelaskan, kamu tahu gak, aku baru pulang loh dari Pontus. Itu daerahnya Roma. Dan kamu tahu nggak, Roma itu sebesar ini, keadaannya begini. Wah, dia mulai menceritakan, dia mulai menggambarkan. Lalu Paulus mulai melihat, Paulus mulai mengerti. Oh, ada gambaran tentang Roma. Sampai Tuhan berkata, kamu harus pergi ke sana. Hebat ya. Tidak ada situasi, tidak ada langkah yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Tuhan konekkan satu. Tidak ada tahun yang sia-sia. Tidak ada tahun yang terbuang. Sekalipun tidak seperti yang kita plankan. Tapi percayalah, jalani itu sama Tuhan. Karena setiap tahun kita itu berarti. Setiap masa kita ini berarti. Setiap musim kita ini berarti. Dan itu jadi satu kesatuan. Priscilla dan Aquila menjadi teman sekerja. Dia baru pulang dari Roma. Dia ceritakan semuanya. Dan Paulus punya gambaran sedikit demi sedikit
makin komplit sampai Roh Kudus menyampaikannya sendiri kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan itu menuntun kita itu step by step. Tidak semuanya dinyatakan dalam satu hari. Karena kalau dia nyatakan dalam satu hari, menurut saya ya, kalau semua dikasih tahu, wah kamu akan sampai sini, kamu akan sampai sini, kamu akan sampai sini, lalu sampai jauh begitu, maka menurut saya Anda sendiri juga mungkin bayanginnya aja udah capek. Hah, ternyata ujungnya sampai sejauh itu. Hah, ternyata wah perjalanannya nih bukan singkat loh. Ini panjang juga. Apalagi kalau sampai Tuhan nyatakan bagaimana dia matinya. Wow, endingnya begitu. Kalau Tuhan nyatakan semuanya dalam satu hari, belum tentu loh kita siap. Itu baru dia nyatakan rencananya. Kalau dia nyatakan tantangan-tantangan yang dihadapi, Anda pikir Anda mau berjalan dengan kekuatan hari ini, tapi semua di depan dibuka tentang rencana Tuhan, lalu tantangannya, pergumulannya, tentang karam kapal, tentang wah semua kamu akan dimasukkan ke penjara, kamu akan ditangkap, itu ditunjukkan semuanya. Anda pikir Anda mau? Atau Anda sudah wah, no. Itu sama dengan anak SD kelas 2 misalnya, terus harus menghadapi, dikasih tahu bahwa nanti akan ada ujian ini loh ya, akan fisika itu akan begini loh ya, kimia itu akan begini loh ya, nanti kalau dunia kerja itu apa, dia langsung mikir, aduh susah banget, rasanya kayak pengen jadi anak kecil terus aja. Kenapa? Karena tantangannya terlalu besar. No, Tuhan akan singkapkan bagian per bagian, Tuhan akan tuntun langkah demi langkah, tapi itu menjadi satu kesatuan. Kalau tantangan ya pasti ada. Karena dari ayat yang kita baca tadi, bukankah mereka berkata, di mana-mana kamu beritakan ini, kamu menerima tantangan, menerima penolakan. Oke? Faktanya, semua orang maju, bergerak, jalan, menuju rencana Tuhan. Pasti punya tantangan. Tapi itu tidak semua disingkapkan di awal. Bukan berarti Tuhan itu menyembunyikan, bukan. Karena Tuhan tahu bahwa kalau dia buka semuanya, kekuatan kita pun gak akan sanggup di situ. Tapi sampai satu titik tertentu Tuhan singkapkan. Tuhan nyatakan kepada Paulus, kamu memberitakan Injil di Roma. Kamu akan bersaksi di Roma. Apakah bagi Paulus Roma asing? Enggak loh. Dia sudah ketemu dengan Priscilla, Aquila. Dia sudah ada di Filipi, di mana itu tempat banyak orang-orang Roma yang bekerja dan tinggal di situ. Sehingga step demi step, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit Tuhan bawa dia masuk. Tuhan bawa dia masuk. Sampai itu dinyatakan. Dan kalau tantangan, ya Tuhan berkata juga di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Firman Tuhan berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Ya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kesusahan besok ada kekuatan untuk kamu hadapin besok. Kekuatan lusa, tantangan lusa, maka di hari lusa itu ada kekuatan yang Tuhan sediakan untukmu. Tantangan nanti ketika visi ini makin gede, kita makin diangkat tinggi sama Tuhan, tantangannya ada. Di hati kita tahu pasti ada tantangannya. Tapi kan gak harus disingkapkan sekarang. Kenapa? Karena pada waktu nanti tantangan itu datang, kekuatan kita sudah cukup dari Tuhan untuk menghadapinya. Mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian? Setiap itu terkonek. Jika Tuhan membawa kita sampai sejauh ini, dalam karir kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, maka ini bukan akhirnya. Ini adalah satu rangkaian aja yang cukup, yang sangat berarti untuk setelah itu Tuhan akan bawa selanjutnya. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan belum selesai dengan kita. Ini belum ujungnya. Ini bukan ujungnya. Masih ada yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Oke? Nah, teman-teman sekalian, lalu akhirnya seperti sebuah rantai yang berkesinambungan, sambung menjadi sambung, menjadi satu kehendak Allah. Oke? Tuhan menuntun jalan Paulus hingga Paulus itu tiba di Roma dengan cara yang sangat ajaib, tidak biasa. Oke, untuk dia sampai di Roma, dia harus Tuhan izinkan dia harus berhadapan dengan penjara, pengadilan, naik banding, lalu kemudian kapal, cuaca buruk, kapal yang hancur, terdampar, lalu sehingga tentara Romawi membawa dia akhirnya bisa sampai ke Roma. Cara Tuhan, tapi tidak ada yang sia-sia, setiap langkah itu.
Amin. Sekarang lihat ayat selanjutnya, 23 sampai dengan ayat 24. Oke, ayat 23 sampai dengan ayat 24. Mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Dan lihat ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Garis bawahi ayat yang ke-24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Dengarkan baik-baik. Ketika kita menjalani panggilan atau rencana Tuhan di dalam hidup ini, satu, Tuhan pasti akan bawa kita sampai selesai. Dia bukan Allah yang tanggung separuh jalan mengabaikan kita. No. Yang kedua, setiap langkah itu terkonek menjadi sebuah rangkaian. Oke, satu terus terkonek. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berguna. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oke. Yang ketiga adalah jalani dengan sebuah keyakinan dan tidak harus semua setuju. Saya ulangi. Jalani dengan sebuah keyakinan. Keyakinan di sini bicara tentang seberapa kuat, seberapa teguh imanmu untuk menjalani ini karena kamu tahu ini adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau bicara itu tidak bisa orang memastikan 100%. Karena bisa jadi tantangan bisa membuat ragu. Atau jalannya ternyata tidak selalu naik. Ada saatnya bergelombang turun, lalu kemudian waktu turun itu, ini benar gak ya, ini benar gak ya, ini benar gak ya. Tapi milikilah sebuah keyakinan bahwa Tuhan, aku ini mengasihimu. Dan ketika aku mengasihimu, langkah hidupku pasti dituntun sama Tuhan. Sekalipun seolah-olah tidak seperti yang kita pikirkan, tapi pasti ini menuju sesuatu. Dan Anda tidak perlu mendengarkan bahwa semua orang setuju dengan itu. Atau lingkungan mendukung soal itu. Atau orang berkata, 80 orang berkata ya, lalu kamu yakin. Karena yang berkata ya itu bisa jadi nanti justru meragukan. Atau 20 orang yang berkata tidak, bisa jadi nanti malah jadi orang yang meneguhkan. Karena sebenarnya bukan ditentukan dari mereka. Gitu. Jadi Paulus pergi sampai ke sana, lihat di dalam Kisah Rasul 16. Waktu dia memutuskan untuk oke, kita pergi ke Makedonia, kita pergi ke Filipi. Akhirnya dia berhadapan dengan penjara kan. Kepala penjara akhirnya bertobat. Tidakkah kita bisa berkata, kan langkahnya nggak betul? Kenapa? Tuh dia pergi ke Filipi karena tuntunan mimpi, tapi ternyata kok ada di penjara? Gitu. No. Di balik itu semuanya, hatimu penuh dengan keyakinan dan Tuhan pasti akan menuntunmu. Kau berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak perlu semua orang setuju karena ada orang-orang yang diyakinkan. Tidak semua orang yakin dengan apa yang kita yakini di awal. Tapi ada orang-orang yang akhirnya menjadi setuju dan yakin ketika kita menjalani dengan keyakinan kita. Lalu berbuah, teguh hati kita. Lalu orang-orang akhirnya ikut diteguhkan dan ikut yakin. Tapi kalau harapkan semua yakin di awal gak bisa. Gitu. Dan Paulus menunjukkan dalam rencana Tuhan untuk dia sampai ke Roma dan dia terus selesaikan rencana Tuhan. Bisa jadi ada orang yang setuju, ada orang gak setuju. Ada orang yakin dan ada orang yang berhasil diyakinkan dan ada orang yang tetap tidak diyakinkan. Paulus dilatih sama Tuhan. Paulus disiapkan. Anda buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ayo buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Sudah temukan? Mari kita baca dengan suara yang antusias. 1, 2, 3. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan.
Ini kan orang kan punya penilaian sendiri kan tentang perjalanan rencana Tuhan dalam hidupnya Paulus. Ketika dia harus karam kapal, harus terdampar, lalu ada ular yang menggigit tangannya, orang semuanya berpendapat apa? Ini orang jahat sekali. Dia luput dari laut, tapi dipatok sama ular, gak lepas dari hukuman. Itu kan penilaian orang kan? Lalu ayat yang kelima kita baca. Ayat yang kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Oke. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati. Rebah seketika itu juga. Nah, tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Dalam begitu sekejap, orang itu tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya Paulus. Sehingga apa yang Paulus yakini itu bisa dinilai beda-beda. Bisa dinilai sebagai, wah ini celaka nih orang berdosa ini. Orang ini jahat, gak luput dari hukuman. Tapi dalam waktu sekejap bisa kayak dianggap dewa. Gitu. Itu dia kalau menunggu banyak penilaian dari manusia. Manusia bisa berubah-berubah. Rekan-rekan sekalian, kita harus dengarkan nasihat, dengarkan pendapat. Apalagi dari orang-orang yang mengasihi kita, tim, semuanya. Ya, tapi kalau Anda bicara soal pemimpin atau keyakinan tentang panggilan Tuhan di dalam hidup ini, bahkan kondisi tidak bisa menggoyahkan. Bahkan orang lain tidak bisa menggoyahkan. Bahkan kelemahan diri kita sendiri tidak punya ruang. Tidak boleh ada ruang untuk meragukan. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Yang kita tangkap dalam iman dan hati kita untuk kita raih. Untuk kita bangun. Untuk kita capai. Karena itu yang kita terima dengan hati dan iman kita. Jalan dengan segala keyakinan. Jalan. Aku akan selesaikan rencana Tuhan. Aku akan selesaikan rencana Tuhan. Tidak akan separuh jalan. Tahun ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada musim yang berlalu dengan sia-sia. Tidak ada waktu yang tidak berguna. Semua itu satu rangkaian. Dan aku terus jalani dalam keyakinanku. Keteguhan hatiku. Keyakinanku. Keteguhan hatiku. Bukan soal orang, bukan soal situasi atau diri sendiri. Dan mari kita lihat ayat yang ke-25 sampai selanjutnya. Oke? Ayat yang ke-25 dari pasal yang ke-28. Poin yang ketiga tadi, keyakinan kita tidak harus disetujui oleh semua orang. Nunggu persetujuan semua orang. Oke? Keyakinanmu teguhlah. Ayat yang 25. Mari kita baca terus ya sampai dengan ayat yang ke-31, poin yang terakhir. Demikian firman Tuhan, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu itu. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Penglihatan kepada bangsa ini. Dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembunyikan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Lihat ya, waktu dia sampaikan ada orang yang diyakini, ada orang yang tidak diyakini. Tetapi Paulus tidak mundur dengan apa yang dia yakini tentang perjalanannya ini yang Tuhan sudah tentukan. Justru dia langsung ingat firman yang berkata, memang orang-orang ini hatinya itu keras, matanya melihat tapi tidak mengerti, telinganya mendengar tapi tidak memahami. Dia tidak mundur. Dia jalan dengan keyakinannya akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Lalu perikop selanjutnya ayat yang ke-30 dan 31. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Wah, ini dia. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya.
31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Poin yang keempat, rencana Allah bukan hanya sampai di Roma, tetapi hidup yang penuh dengan kemuliaan. Kita bukan hanya menyelesaikan, tapi pada waktu kita merenungkan perjalanan hidup kita itu dalam rencana Tuhan, maka perjalanan hidup kita itu penuh dengan kemuliaan. Sekalipun kelihatannya ujungnya dia ada di penjara karena dia ditahan di dalam pengawasan penjara Roma. Lalu diberikan satu pengawal untuk menjaganya. Tapi semua itu tidak bisa menghambatnya. Dia menulis suratnya kepada Efesus, kepada Filipi, kepada Kolose, kepada Timotius, kepada Filemon. Itu ketika dia ada di rumah sebagai terdakwa dan sebagai orang hukuman. Tapi dia tetap berbuah lebat. Tidak ada yang bisa membatasinya. Tidak ada yang bisa menghambatnya. Dan ini adalah titik akhir dalam perjalanan Paulus yang ditulis oleh Lukas. Di dalam Kisah Para Rasul ceritanya bagaimana dia mengakhiri hidupnya untuk ada di Roma. Sebuah negara, sebuah kota yang bisa dikatakan kota terbesar pada waktu atau pada zaman itu. Dari seorang yang dipanggil melayani di Yerusalem, lalu menjauh sampai ujungnya ada di sebuah negara besar yang namanya Roma. Rencana Tuhan itu tidak pernah kecil dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ulangi ya, rencana Tuhan itu tidak pernah kecil di dalam hidup kita. Dia Allah yang besar, waktu dia merancangkan hidup kita, dia pun merancangkan sesuatu yang besar sesuai dengan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan desainnya unik. Tapi ujungnya selalu sesuatu yang besar, yang mulia. Dan ketika Paulus ada di Roma, Paulus masih diizinkan untuk mengajar, sehingga orang-orang bisa datang bertemu dengan dia, dan dia mengajar dan turut membangun jemaat atau gereja yang ada di Roma. Tapi bersamaan dengan itu dia juga membangun Efesus karena menulis surat kepada Efesus, menulis surat kepada Filipi, Kolose, kepada Korintus, gereja-gereja yang bertumbuh menjadi besar. Hidupnya tidak bisa dikungkung oleh tahanan itu. Tapi hidupnya begitu berdampak bagi Roma dan bagi kekristenan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan punya rangkaian, Tuhan punya mata rantai rencananya di dalam hidup kita. Firman Tuhan sudah selesai. Mari tutup Alkitab Anda. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Saya ingin kita menaikkan satu pujian untuk meninggikan Tuhan. Karena ketika saya renungkan semua ini, saya tahu bahwa Tuhan itu dahsyat dan Tuhan itu ajaib. Dan Tuhan juga punya rancangan yang besar, yang hebat bagi hidup Anda semuanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Ramahasyataka matahasika raba. Orana hatagasyana namaragara matagasyana namaragaya rarara. Oradagasya namaragasyana namaradagaya raraba. Mari sama-sama nyanyikan Hosana in the Amen. Our King will live it up. Hosana. Sekali lagi sama-sama katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted
Hosanna, be lifted higher. Amen. Oh, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King be lifted high. Hosanna, oh, Hosanna. Mari kita sembah Dia. Ramasyana namaya rararararara. Hiya namaya 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 masyana namara barakaya ramadakashana ramadakaya rarabaradakara namaya rasyana rararaba. Urimahana kashikiri kararararia rararara. Urakakahya rabagaya rarabadakaya rakashama namadakaria rararabaya rara. Imanakasyana namanakaya nanamanama. Urimahatagasya nama, tetap angkat tanganmu. Mari kita sembah Dia. Ripota hasyatu kuri menegara Dia ralabadagaria rarabadagara rabaya syadaku. Himikini gara Dia ralabadagara namadakasya. Hina namaya syana namaradagara radaku mahasya harara. Terima kasih ya Tuhan. Kau punya rencana yang besar. Kau punya rancangan yang besar. Kau punya plan atas setiap hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa rencanamu itu indah dan besar. Karena Engkau Allah yang besar. Engkau membawa kami untuk bukan hanya menyelesaikan, tapi penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Uripahasyikabaria ralabadagara rabadagasyakararara. Himagara namananananariana masyurina kaya rarara. Hiana rarara kaya rarara bayasyana namanamanamararara. Hiana namanana syirikara. Mari sekali lagi tetap angkat tangan kita. Sama-sama katakan Hosanna. Hosanna. Kami memuji-Mu. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang dahsyat atas setiap kehidupan kami. Urimata syutakana nama-nama-nama-nama. Urata hasil kita kumakasyakarara. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Amen, amen, amen. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Urimataka syamakarya nanamaradaga rarararia ralabaradaka. Pikiri karadaku ya mahania nanamataka ya nanama ya nanama ragaya rara. Rekana hasana nagaya rara.
Ore mahata kasiana nama. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri tahun ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan Allah yang bertanggung jawab. Tuhan yang punya desain yang terbaik untuk hidup kami. Pelayanan kami, gereja kami, pekerjaan, rumah tangga, masa depan kami. Dan Tuhan bukan Tuhan yang separuh jalan lalu meninggalkan. Tuhan bertanggung jawab. Seperti Tuhan bawa Paulus sampai ke Roma. Demikian pula Tuhan akan membawa kami untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan. Seluruh rencana Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak ada satu hari atau satu tahun yang sia-sia. Tidak ada satu langkah yang terlepas begitu aja. Karena kami tahu semuanya di dalam tangan Tuhan. Semuanya di dalam penglihatannya Tuhan. Sehingga apa yang kami hadapi tahun ini pun juga bukan tahun yang sia-sia. Bukan tahun yang sia-sia. Tahun yang penuh makna. Tahun di mana kami dimatangkan, didewasakan, dibentuk, dilatih, karakter dibangun, kesetiaan dibangun, komitmen diuji. Wow, terima kasih ya Tuhan. Makasih buat tahun ini. Dan tahun ini juga adalah sebuah rangkaian dalam rencana Allah yang besar di dalam hidup kami. Setiap langkah demi langkah itu penuh dengan arti. Terima kasih buat perjalanan bisnis yang kami boleh lalui tahun ini dengan segala macam pergumulannya. Karena ini pun adalah tahun-tahun yang Tuhan izinkan untuk menggenapi rencanamu. Terima kasih buat pelayanan yang kami boleh kerjakan dan bangun sejauh ini dengan segala tantangannya. Karena tahun ini pun tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Pekerjaan dan apapun yang kami hadapi. Satu rangkaian semuanya. Dan Tuhan, teguhkanlah setiap hati umat-Mu. Teguhkanlah. Seperti Paulus begitu teguh untuk dia ada di Roma. Sekalipun ada orang yang bisa diyakini, tidak diyakini, setuju, tidak setuju. Itu bukanlah alasan untuk dia berjalan. Menjadi alasannya adalah karena Tuhan suruh dia pergi ke sana. Dan teguhkanlah hati seluruh umat-Mu. Untuk berjalan, menyelesaikan pada rencana Allah. Dan bukan hanya sampai menyelesaikan. Tapi seperti Paulus, hidupnya penuh dengan kemuliaan. Ada di Roma, di kota yang besar, dalam rencana dan kemuliaan yang besar. Demikian pula untuk Anda semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkatimu. Tuhan menyertaimu. Terus berjalan. Selesaikan tahun ini, sambut tahun yang baru yang datang. Selesaikan tahun yang penting ini, sambut tahun yang baru yang juga penting. Dalam rangkaian rencana Allah dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan menuntun langkahmu untuk menggenapi kehendak-Nya. Apa yang kau hadapi hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan kalau pergumulanmu besar sekalipun, ini bukan akhirnya. Ini hanya satu bagian dalam satu rangkaian kehendak Allah yang sempurna, yang akan kau terima dan kau nikmati. Semua berkat ini menyertai langkah kaki kami keluar masuk, dibuat Allah berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Dan berkat ini bukan hanya bagi kita, tapi sampai kepada anak cucu kita. Karena anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati Anda semua. Everybody clap your hands in the air together, come on.